Halo Sobat Dongeng Sebelum Tidur Reborn. Kali ini admin akan menceritakan sebuah kisah nyata horor pesugihan Wik-Wik. Kisah ini dialami oleh seorang pengusaha tanaman, kita panggil saja beliau dengan nama Kang Junet. Pada tahun 2000, Kang Junet merasakan masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Kondisi ekonomi pada saat itu sangat terpuruk, dengan penurunan omset dan sepinya penjualan. Kesulitan ini memunculkan berbagai masalah kecil, yang akhirnya mempengaruhi kehidupan rumah tangganya. Selama sekitar 6 bulan, konflik rumah tangga terus terjadi, membuatnya merasa tidak betah di rumah. Setiap malam dilalui dengan kebingungan, mencari cara untuk menghadapi situasi yang semakin rumit. Meskipun tidak memiliki hutang, ia merasakan tekanan dari situasi tersebut. Hubungan rumah tangga pun menjadi tegang, di mana ia merasa dihargai ketika ada uang, tetapi seolah diabaikan ketika tidak ada uang. Di tengah konflik tersebut, ia juga mengalami masalah kesehatan, kakinya bengkak dan terasa sangat sakit. Sambil menghadapi semua itu, ia terus memikirkan cara untuk meningkatkan omset agar dapat keluar dari kesulitan ini. Kang Junet terus memikirkan nasib keluarganya, terutama anak-anaknya. Siang dan malam ia dihantui kekhawatiran tentang bagaimana anak-anaknya akan makan, jika omset usahanya tetap rendah. Pikiran-pikiran negatif mulai bermunculan, yang bahkan terkadang terasa di luar logika dan pola pikirnya yang biasa. Dalam keputusasaan itu, sempat terlintas ide untuk mencari solusi melalui jalan yang tidak lazim, seperti pesugihan. Namun, setelah dipikirkan lebih dalam, rasa takut muncul, karena ia tahu konsekuensi dari hal tersebut, terutama mengenai tumbal yang harus diberikan. Meski demikian, tekanan dan rasa sakit yang dirasakannya membuatnya pada akhirnya memberanikan diri untuk mencoba hal itu. Pada suatu malam, meskipun kakinya masih terasa sakit, Kang Junet memutuskan untuk pergi. Dengan tekad yang bercampur dengan keraguan, ia mencoba melangkah keluar mencari jawaban atas kegelisahannya. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk pergi ke Subang, berbekal cerita yang didengarnya dari seorang teman. Temannya mengatakan bahwa di Subang ada sesuatu yang mungkin bisa membantu. Meski begitu, ia juga berpikir untuk mampir terlebih dahulu ke rumah pamannya di sana. Tanpa memiliki ongkos, ia memutuskan untuk pergi dengan berjalan kaki, meskipun kakinya sedang sakit. Ia berangkat dari Bandung sekitar pukul 9 atau 10 pagi, dan tiba di Subang sekitar tengah malam. Perjalanan itu memakan waktu sekitar setengah hari. Selama perjalanan yang melelahkan, rasa sakit pada kakinya perlahan terlupakan karena pikirannya dipenuhi harapan untuk bisa bangkit kembali. Ia terus memikirkan anak-anaknya, merasa sedih membayangkan mereka jika tidak bisa makan. Meski hatinya terasa berat, ia berusaha menguatkan diri. Langkah demi langkah ia terus berjalan, dengan tekad bahwa kehidupannya harus berubah. Rasa sakit di kaki maupun di hati, seolah menjadi pengingat atas perjuangan yang sedang dijalaninya demi keluarga. Sebenarnya, ia merasa berat untuk jauh dari anak-anaknya. Namun, keadaan yang semakin sulit memaksanya untuk melangkah pergi, meski hatinya terasa sangat berat. Sekitar pukul 9 pagi, ia mulai perjalanannya. Setelah beberapa jam berjalan kaki, ia tiba di Lembang pada sore hari, dan terus melanjutkan perjalanan, menelusuri jalan raya yang melintasi kawasan Tangkuban Perahu. Ketika sampai di sekitar Tangkuban Perahu sekitar pukul 7 malam, suasana berubah menjadi aneh dan mencekam. Saat melintasi kebun pinus, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tubuhnya gemetar, bulu kuduknya berdiri, dan perasaan merinding menyelimuti dirinya. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi, hingga akhirnya sesuatu melompat di depannya. Makhluk yang ia lihat sangat besar, membuatnya terkejut hingga melotot tak percaya. Setelah diperhatikan lebih jelas, ia menyadari bahwa makhluk itu adalah seekor kelinci. Namun, kelinci tersebut tidak seperti kelinci biasa, ukuran tubuhnya sebesar kambing, dengan bulu coklat yang mencolok.
Kelinci itu melompat-lompat di hadapannya. Dalam hatinya, ia mulai berpikir apakah makhluk itu adalah sosok gaib yang ingin memberikannya rezeki. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan terus menyelimutinya, dan ia yakin bahwa kelinci tersebut adalah kelinci jadi-jadian. Hingga saat ini, bulu kuduknya tetap merinding setiap mengingat kejadian tersebut. Ketika Kang Junet mengejar kelinci, hewan itu tiba-tiba melompat ke tengah semak belukar, dan menghilang seketika. Saat itu, suara gemuruh angin terdengar, membuat Kang Junet terdiam dalam ketakutan yang mendalam. Baru pertama kali ia merasakan sesuatu yang begitu menakutkan, seperti menyadari keberadaan hal-hal gaib yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Kelinci itu menghilang seolah ditelan bumi, lenyap tanpa jejak. Setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, terus berjalan meski perasaan aneh masih menyelimuti dirinya. Kira-kira jam setengah 12 malam, ia sampai di rumah pamaninya. Tentu saja kedatangan Kang Junet malam-malam begitu, mengejutkan sang paman. Kang Junet dipersilahkan masuk, dengan ditemani segelas kopi mereka pun terlibat obrolan hangat. Merasa sakit hati dan bertekad ingin mengubah nasibnya. Dan ia mendengar dari seorang temannya, bahwa di sekitaran daerah tempat tinggal pamannya, terdapat tempat pesugihan. Ketika ia mengungkapkan niat itu kepada pamannya, sang paman memperingatkannya untuk tidak gegabah karena risiko yang besar. Namun, ia bersikeras, "Tidak apa-apa, Mang. Saya tanggung risikonya, asal jangan pakai tumbal." Pamannya akhirnya berkata, "Ya, kalau memang tidak pakai tumbal orang, silakan saja. Tapi tanggung sendiri risikonya." Kang Junet pun mengambil keputusan besar, ia bersedia menghadapi semua resikonya. Itu semua ia lakukan karena himpitan persoalan hidup yang kini menderanya. Kang Junet berjalan kaki dari Bandung ke Subang dengan penuh perjuangan. Perjalanan yang jauh itu membuat kakinya terluka parah, hingga mengeluarkan cairan dan nanah. Rasa sakit yang dirasakannya begitu hebat, namun ia tetap melanjutkan perjalanan meski tanpa bekal sepeser pun. Setibanya di tempat pamannya, ia diberi nasihat untuk beristirahat. Pamannya berkata, "Istirahat aja dulu. Besok-besok kalau mau ke sana, biar diantar sama teman." Kang Junet pun menyetujui saran tersebut, dan dengan rasa malu ia berkata, "Maaf, Paman, saya nggak bawa apa-apa. Dari Bandung juga jalan kaki sampai sini," katanya. Pamannya terkejut mendengar perjuangan itu. "Waduh, saya nggak ngangka kamu sampai segitunya," jawab sang paman dengan nada keheranan. Keesokan paginya, paman membangunkannya. "Net, Junet, bangun. Teman yang mau nganter udah datang. Silakan ngobrol dulu sama dia." Setelah berbincang, ia baru tahu bahwa sebelum naik ke gunung, ada beberapa syarat yang harus dibawa. Syarat tersebut meliputi sate, telur, dendeng, dan air kelapa muda. Sayangnya, ia tidak membawa persiapan apapun untuk memenuhi syarat tersebut. Kang Junet berbincang dengan pamannya mengenai persiapan menuju tempat pesugihan. Ia mengeluhkan bahwa ia tidak membawa uang untuk membeli sesajen yang diperlukan. Pamannya dengan santai menjawab, "Nanti kita cari saja. Ambil kelapa di kebun, telur di kandang ayam. Segala sesajen diambil seadanya." Setelah maghrib, semua persyaratan ritual sudah siap. Mereka pun berangkat menuju rumah Sang Kuncen. Sesampainya di sana, Sang Kuncen menatapnya serius dan bertanya, "Kamu siap menanggung risikonya?" Dengan tekad yang besar, ia menjawab, "Berani, asal jangan pakai tumbal." Sang Kuncen meyakinkan bahwa tidak akan ada tumbal, tetapi ada syaratnya, ia harus tinggal sendirian di hutan. Ketika mendengar hal itu, bulu kuduknya meremang. Pembicaraan tersebut terus terngiang-ngiang di pikirannya. Ia sempat bimbang, lanjut atau tidak. Lanjut atau tidak. Namun, rasa sakit hati yang begitu besar membuatnya menyingkirkan semua rasa takut dan memutuskan untuk melanjutkan niatnya. Sang Kuncen akhirnya berkata, "Kalau begitu, ayo kita laksanakan ritualnya."
Teman pamannya memilih untuk pulang, meninggalkan mereka berdua. Perjalanan menuju tempat itu dimulai, dengan jarak sekitar 2,5 kilometer dari rumah Sang Kuncen. Mereka berjalan menembus medan yang cukup berat menuju puncak gunung. Sepanjang perjalanan, suasana terasa ganjil. Mereka melintasi persawahan, dan hujan gerimis kecil yang sebelumnya turun perlahan berubah menjadi hujan yang lebih deras. Di tengah perjalanan, pikiran Kang Junet mulai dipenuhi keraguan. Kenapa hujan tiba-tiba begini lebat? Jangan-jangan ini pertanda larangan, pikirnya. Namun, di sisi lain dari dirinya menolak menyerah. Lanjutkan saja, jangan berhenti, desak hatinya yang penuh tekad. Akhirnya, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, mengikuti dorongan dari keinginannya yang lebih kuat, meskipun perasaan ragu dan cemas terus mengiringi langkahnya. Ketika mereka melintasi sebuah sungai, tiba-tiba muncul sosok putih yang berkelebat di permukaan air. Dengan rasa penasaran, ia bertanya kepada Sang Kuncen, "Ada apa itu, Pak?" Sang Kuncen dengan tenang menjawab, "Jangan dilihat, itu yang punya tempat ini." Mendengar itu, perasaan takut mulai menyelimuti Kang Junet. Sosok putih itu terlihat berjalan di atas air, sebuah pemandangan yang sulit diterima oleh akal sehatnya. Sang Kuncen segera memperingatkan, "Jangan tengok ke kiri atau kanan, ikuti saya saja." Namun, rasa penasaran terus Kang Junet. Saat Sang Kuncen melanjutkan perjalanan dan menyeberangi sungai, ia diam-diam menoleh ke arah sosok putih itu. Dan benar saja, yang dilihatnya adalah sosok kuntilanak dengan wujud menyeramkan, mata cekung ke dalam, gigi mencuat keluar, dan rambut yang acak-acakan seperti rambut orang gila. Rasa takutnya semakin memuncak hingga tubuhnya gemetar hebat, namun rasa ingin tahunya jauh lebih besar. Dengan keberanian yang bercampur nekat, ia mendekati sosok itu. Ketika tangannya menyentuh sosok tersebut, kuntilanak itu langsung menghilang tanpa jejak, meninggalkan dirinya dalam ketakutan yang luar biasa, dan tubuh yang menggigil hebat. Rasa nekat yang begitu besar membuat dirinya ingin mengetahui wujud asli dari sosok yang tadi ia lihat. Saat ia masih diselimuti rasa takut dan rasa penasarannya, suara Sang Kuncen terdengar memanggil, "Kamu kemana? Cepat sini." Ia segera menjawab, "Iya, Pak, sebentar. Saya cuci tangan dulu." Ia sengaja tidak menceritakan kepada Kuncen bahwa dirinya tadi telah menyentuh sosok yang menyeramkan itu. Setelah itu, Sang Kuncen kembali mengingatkan, "Ayo, lanjutkan perjalanan. Jangan tengok kiri atau kanan." Mereka pun melanjutkan perjalanan melewati hutan yang semakin gelap dan penuh misteri. Di tengah perjalanan, kejadian aneh kembali terjadi. Mereka menemukan seekor anak kucing di tengah hutan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, "Asteris, kenapa ada kucing di tempat seperti ini? Kira-kira siapa yang memeliharanya?" Asteris. Saat ia hendak mengungkapkan kebingungannya, Sang Kuncen menjelaskan, "Itu bukan kucing biasa. Itu penunggu di sini." Mendengar itu, ia terkejut, tetapi memilih untuk tidak membantah. "Penunggu lagi? Penunggu lagi," gumamnya dalam hati dengan rasa cemas. Sang Kuncen kembali memperingatkan, "Sudah, jangan dihiraukan. Biarkan saja, ayo kita lanjutkan perjalanan." Meski ketakutan, ia tetap mengikuti Sang Kuncen, melangkah semakin jauh ke dalam hutan yang terasa semakin menyesakkan dengan atmosfer gaibnya. Rasa penasaran yang tak tertahankan kembali menguasainya. Untuk kedua kalinya, ia memutuskan menyimpang dari arahan Sang Kuncen. Ketika Kuncen melanjutkan perjalanan naik ke atas, ia mendekati anak kucing yang tadi mereka temui. Rasa ingin tahunya membuatnya ingin memastikan apakah itu benar-benar kucing biasa. Namun, saat ia mendekati dan menyentuh kucing tersebut, sesuatu yang di luar nalar terjadi. Kucing itu tiba-tiba membesar, tubuhnya berubah menjadi sangat besar, sebesar kerbau. Ia langsung terkejut dan merasakan ketakutan luar biasa. "Waduh, mati saya di sini," pikirnya dalam hati.
Ia merasa seolah hidupnya akan berakhir saat itu juga, dimakan oleh makhluk raksasa yang muncul di hadapannya. Baru kemudian ia menyadari bahwa kucing itu bukanlah kucing biasa. Dalam bahasa Sunda, makhluk seperti itu disebut keciwis, makhluk jadi-jadian yang menyerupai kucing. Jika disentuh atau dikejutkan, makhluk ini bisa membesar secara tiba-tiba. Tubuhnya yang kini sebesar kerbau membuat suasana semakin mencekam. Namun, ketika ia nekat menyentuhnya lagi, makhluk itu langsung menghilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Itulah kejadian aneh kedua yang ia alami dalam perjalanan, sebuah pengalaman yang terus membekas di benaknya. Setelah kejadian dengan makhluk jadi-jadian yang disebut keciwis, Sang Kuncen tampak kesal. "Ini anak gimana? Nggak nurutin perintah saya," keluhnya. Ia pun menjawab dengan jujur, "Bukannya nggak nurutin, Pak Kuncen. Saya cuma penasaran, selama ini saya nggak percaya sama yang gaib-gaib. Tapi ternyata, hari ini membuktikan kalau hal-hal gaib itu memang ada." Sang Kuncen menghela napas sambil memberi peringatan tegas, "Kalau nanti ada kejadian lain, jangan hiraukan, ya. Fokus saja." Selanjutnya, Kang Junet mulai menahan diri. Meski rasa penasaran sempat muncul kembali, ia memilih untuk tidak memperhatikan hal-hal aneh yang mungkin terjadi di sekitarnya. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di tujuan. Tempat itu adalah sebuah mata air yang terletak di tengah hutan belantara, di atas gunung. Tepat di sana, terdapat sebuah gubuk kecil. Gubuk itu ternyata adalah tempat ritual, lengkap dengan mata air, tempat mandi, dan perlengkapan lainnya. Sang Kuncen berkata, "Sekarang, kita mulai ritual." Ia pun mengikuti arahan Kuncen, siap menjalani ritual yang sudah direncanakan di tempat penuh aura mistis itu. Setelah menyelesaikan ritual, Pak Kuncen pulang, meninggalkan Kang Junet yang terlarut dalam kesedihan yang mendalam. Dia merasakan duka yang begitu kuat, terutama karena harus meninggalkan anaknya. Dalam hatinya, muncul pikiran-pikiran kelam, bahkan membayangkan dirinya akan meninggal di tempat itu. Malam semakin larut, suasana menjadi semakin menyeramkan. Ketegangan semakin meningkat, terutama ketika di atas pohon kolang-kaling terlihat sesuatu yang bergelayutan. Ada pula makhluk-makhluk seperti kera yang mondar-mandir, menambah suasana mencekam. Hingga tiba sekitar pukul 12 malam, sesuatu yang tak terduga muncul. Seekor kodok besar, yang ukurannya luar biasa, mendadak muncul di hadapannya. Dalam hati, dia mengira kodok itu adalah Raja Kodok, meski sejatinya bukan itu yang dia harapkan. Yang diinginkannya adalah kehadiran Putri Ular, sesuai dengan keyakinan batinnya. Namun, kenyataan berkata lain. Kodok raksasa itu membuatnya ketakutan sampai tubuhnya menggigil hebat. Dia tak kuasa menahan rasa ngeri karena ukuran kodok itu yang begitu besar. Tak lama kemudian, kodok tersebut menghilang, meninggalkan dirinya dalam kebingungan dan ketakutan yang belum reda. Setelah kodok itu menghilang, tiba-tiba dua orang datang mendekat. Kehadiran mereka tentu upaya ritual itu akan gagal. Salah satu dari mereka ternyata juga berniat melakukan ritual serupa. Dalam hati, dia merasa yakin bahwa ritualnya memang sudah tidak akan berhasil, dan ia sudah pasrah dengan situasi yang ada. Malam itu, mereka bertiga saling berbagi cerita. Obrolan panjang pun dimulai, meski dalam hati dia sadar, kalau begini terus, tidak akan ada yang datang. Dan benar saja, hingga pagi tiba, tidak ada tanda-tanda kehadiran makhluk atau aura menyeramkan. Suasana yang semula mencekam justru berubah menjadi lebih santai karena mereka bertiga terus berbicara. Kedua orang yang datang pun ternyata memiliki masalah masing-masing. Salah satunya mengeluhkan soal kesulitan ekonomi dan terjerat utang. Sementara itu, Kang Junet sendiri juga terlilit masalah keuangan, ditambah lagi sakit hati akibat perlakuan istrinya. Malam itu menjadi malam yang penuh percakapan, meski tujuannya semula adalah untuk menyelesaikan ritual. Malam itu,
Dia terus mengobrol dengan kedua orang tersebut hingga tak terasa waktu sudah memasuki subuh. Ketika pagi menjelang, Pak Kuncen datang menjemputnya. Pak Kuncen bertanya tentang apa yang terjadi semalam, dan dia hanya menjawab, "Wah, tidak ada apa-apa." Gagal. Dengan perasaan kecewa, dia menyadari bahwa ritual itu tidak membuahkan hasil. Setelah itu, dia pulang ke rumah pamannya. Ketika menceritakan kegagalannya, pamannya hanya berkata, "Ya, tidak akan berhasil. Tapi kalau mau coba lagi, nanti ada cara lain." Pamannya kemudian menyarankan agar dia pergi ke Cirebon, tempat lain yang mungkin bisa memenuhi harapannya bertemu dengan Putri Ular. Dia terus memikirkan bagaimana bisa berangkat ke Cirebon, sementara uang pun tidak ada. Dalam keputusasaan, Kang Junet akhirnya memberanikan diri pergi dari rumah pamannya di siang hari, tanpa tujuan yang jelas. Pamannya sempat mencoba menahannya, berkata, "Kamu jangan begitu, pulang saja ke rumahmu." Namun, rasa sakit hati yang begitu dalam membuatnya tidak mau kembali. Dia tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meskipun dalam kondisi serba kekurangan. Perjalanan itu terasa penuh ketidakpastian. Dia berjalan tanpa tahu akan sampai di mana, hingga akhirnya hal-hal di luar nalar mulai terjadi. Dalam perjalanan, dia bertemu seseorang di jalan yang tanpa diduga mengajaknya naik kendaraan. Saat sedang berjalan, seorang pria lewat dengan motor dan bertanya, "Kang, mau kemana?" Kang Junet menjawab, "Waduh, saya mau ke Cirebon." Pria itu terlihat heran, "Waduh, jauh sekali ke Cirebon. Mau apa ke sana?" Dengan singkat, Kang Jin menjawab, "Ada hal-hal penting." Mendengar itu, pria tersebut pun mengajaknya naik motor, memberikan tumpangan. Ini suatu keberuntungan bagi Kang Junet, karena waktu berangkat dari rumah pamannya, ia tak ada bekal apapun, uang sepeser pun gak punya. Setelah perjalanan beberapa waktu, dia sampai di Majalengka. Di sana, dia turun dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan pria tersebut. Sebelum pergi, pria itu sempat berkata, "Dari sini masih jauh ke Cirebon." Lalu, ia memberikan uang buat ongkos sebesar 100.000 rupiah, serta sedikit bekal. Kang Junet merasa bersyukur dan dalam hati berpikir, mungkin ini memang sudah panggilan gaib itu. Berbekal bantuan itu, Kang Junet akhirnya sampai di Cirebon pada sore hari. Namun, kebingungan kembali melanda, karena dia tidak tahu harus kemana. Dia tidak tahu alamat atau tempat tujuan yang pasti. Setelah bertanya-tanya, dia mendapat informasi bahwa tempat yang dituju berada di daerah perbatasan Kuningan dan Cirebon, di sebuah desa, tetapi belum sampai ke area pegunungan. Disebutkan juga bahwa di sana ada seorang yang biasa dipanggil Pak Haji. Ketika dia tiba di rumah Pak Haji, ternyata tempat itu ramai sekali. Banyak tamu datang dari berbagai daerah. Meski disebut sebagai seorang haji, ternyata orang tersebut bukan haji sungguhan, melainkan hanya haji-hajian. Rumah Pak Haji yang dipenuhi tamu, membuatnya semakin penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tamu-tamu di rumah Pak Haji berasal dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Jawa, Garut, dan Tasikmalaya. Di antara mereka, ada laki-laki dan perempuan, semuanya berkumpul dengan tujuan yang serupa. Saat berbincang, dia mengetahui bahwa mereka memiliki misi yang sama, ingin bangkit dan meraih kekayaan secara instan. Namun, dia terkejut saat mendengar syarat yang harus dipenuhi. Ternyata, untuk mencapai tujuan itu, mereka diwajibkan melakukan zina di kuburan, dan tidak boleh dengan pasangan sah. Mendengar itu, hatinya terasa berat. Dia mulai merasakan perang batin yang hebat. Pikiran-pikirannya bertabrakan, antara mengikuti syarat tersebut atau meninggalkannya. Namun, dengan keberanian yang bercampur kenekatan, dia berusaha menenangkan diri. Dalam hatinya, dia berkata, "Asteris yang penting tidak ada syarat tumbal. Apapun yang terjadi,
saya akan lihat sejauh mana semua ini berjalan. Asteris perasaan dilematis terus menyelimuti, tetapi keinginannya untuk mengetahui lebih jauh membuatnya tetap bertahan di tempat itu. Kang Qin kemudian diberitahu bahwa salah satu perempuan di tempat itu memenuhi syarat untuk ritual bersamanya. Syarat itu didasarkan pada hari lahir. Kang Junet lahir pada hari Kamis, sementara perempuan itu lahir pada hari Senin. Pak Kuncen memastikan bahwa mereka cocok untuk melaksanakan ritual tersebut. Perempuan itu sangat cantik di mata Kang Junet, hingga membuatnya terpukau. Setelah berbicara lebih jauh dengannya, dia mengetahui bahwa perempuan itu setuju untuk melakukan ritual tersebut. Perempuan itu menceritakan bahwa dia menghadapi masalah ekonomi serius, karena telah ditinggalkan oleh suaminya, dan harus menghidupi dua anaknya sendirian. Akhirnya, keputusan pun diambil, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Pak Kuncen memimpin mereka menuju lokasi ritual. Mereka berjalan sekitar 2 km ke arah bukit dari rumah Pak Kuncen. Di atas bukit itu, terdapat sebuah kuburan yang sangat panjang, dikelilingi oleh hamparan rumput hijau yang luas. Di sanalah tempat ritual akan dilakukan. Suasana terasa penuh misteri, dan dia menyadari bahwa perjalanan ini telah membawanya ke titik yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Perjalanan menuju gunung itu dimulai pada malam hari, tepat setelah Isya. Bersama Pak Kuncen dan perempuan yang telah disyaratkan, mereka berjalan menuju lokasi ritual. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di kegelapan malam, mereka semua, bukan hanya Kang Junet, tetapi juga Pak Kuncen dan perempuan itu, melihat sosok makhluk yang aneh. Makhluk itu memiliki bentuk seperti manusia, tetapi wajahnya dipenuhi mata di sekelilingnya, menyerupai kulit nanas. Pemandangan tersebut begitu mengerikan hingga membuat tubuhnya gemetar hebat. Ketakutan mulai menguasai dirinya, lalu ia berkata kepada Pak Kuncen, "Saya tidak bisa melanjutkannya Pak, Neri Pak." Namun, Pak Kuncen segera menyemangatinya. "Jangan menyerah. Kalau kamu benar-benar ingin bangkit, ayo lanjutkan. Kalau tidak mau, ya kamu pulang saja sendiri." Ketegangan semakin meningkat ketika perempuan itu hampir pingsan melihat makhluk tersebut, sementara Kang Junet sendiri merasa sangat gemetar. Namun, tekad untuk melanjutkan perjalanan terus diuji oleh pemandangan mengerikan yang baru saja mereka saksikan. Suasana menjadi semakin mencekam, dan dia harus memutuskan apakah akan melanjutkan atau menyerah. Pak Kuncen mencoba menenangkan mereka dengan menjelaskan bahwa makhluk bermata di sekeliling itu dikenal sebagai mata seribu. Itu cuma penghalang, jangan takut. Mereka hanya ingin kita gagal. Jangan hiraukan, katanya. Meskipun begitu, perempuan itu terlihat sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dia menangis sambil dituntun oleh Pak Kuncen untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, Kang Jut pun menguatkan hati dan memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, dia kembali dihadapkan pada sesuatu yang aneh. Kali ini, dia melihat seekor ular besar membentang di jalan. Namun, saat dia memberitahu Pak Kuncen dan perempuan itu, mereka tidak melihat hal yang sama. Bagi mereka, itu hanyalah akar pohon. Meski tubuhnya merinding karena merasa apa yang dilihatnya adalah ular, Kang Junet mencoba untuk tidak menghiraukannya. Dia berpikir dalam hati, yang penting, saya harus terbebas dari semua masalah. Dengan tekad yang sudah bulat, dia mengabaikan rasa takut dan berfokus untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan yang telah ditentukan. Beberapa menit setelah mendaki, mereka tiba di puncak bukit. Pak Kuncen segera memulai ritual, memberikan instruksi agar dia dan perempuan itu melakukan ritual sesuai syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah menggelar tikar, Pak Kuncen meninggalkan mereka berdua di tempat itu, sambil berpesan, "Nanti saya jemput pagi-pagi." Sebelum memulai ritual, Kang Junet sempat bertanya kepada perempuan itu, yang dia panggil Neng Ina. "Neng Ina, gimana ini? Apa Neng ridho?"
Perempuan itu menjawab dengan nada penuh kepasrahan, "Saya juga lagi terpuruk Kang, pengen bangkit lagi, sukses lagi." "Jadi saya sudah siap lahir batin," jawab Neng Ina. Akhirnya, mereka melaksanakan ritual tersebut, meski hati kecilnya masih diselimuti keraguan. Kenikmatan terlarang pun dimulai. Sentuhan-sentuhan liar pun menghiasi malam yang dingin itu, mereka tak menghiraukan lagi suasana sekitarnya. Merdeka mulai menyatukan diri dalam kehangatan terlarang. Tak hanya sekali, tapi mereka mengulangnya sampai beberapa kali. Ritual itu berlangsung cukup lama dan melelahkan. Setelahnya, mereka duduk bersama dan berbicara panjang lebar, mencoba mengalihkan pikiran dari apa yang baru saja terjadi. Namun, tidak lama setelah itu, suasana berubah mencekam. Angin tiba-tiba berhembus sangat kuat, menggoyangkan pohon asam di dekat mereka. Di tengah hembusan angin itu, muncul sosok besar berwarna hitam. Meski wujudnya tidak terlihat jelas, kehadirannya sangat nyata. Kang Junet merasa gemetar ketakutan, dan perempuan itu langsung pingsan melihat penampakan tersebut. Tapi itu tak berlangsung lama, hembusan angin perlahan mereda, dan sosok besar itu menghilang begitu saja. Setelah situasi kembali tenang, perempuan itu pun sadar kembali. Momen itu meninggalkan kesan mendalam bagi keduanya, sekaligus menandai berakhirnya ritual dengan atmosfer yang sangat menegangkan itu. Setelah penampakan sosok besar itu menghilang, perempuan itu bertanya dengan suara bergetar, "Ada apa tadi, Bang?" "Yang gede itu apa?" Kang Junet mencoba menjelaskan, meski dirinya sendiri tidak sepenuhnya yakin. "Mungkin itu penunggu di sini." "Penunggu pohon asam," jawabnya. Perempuan itu, yang masih ketakutan, mendekat sambil menangis dan memeluknya. Kang Junet juga memeluk perempuan itu, mencoba menenangkan suasana. Namun, dalam kehangatan pelukan itu, perasaan bersalah menyelinap. Kang Junet teringat pada keluarganya di rumah, menyadari bahwa dirinya telah mengkhianati mereka. Meski demikian, tekad untuk bangkit dan memperbaiki hidupnya tetap menguat. Ia memutuskan untuk terus melangkah, meski dengan beban batin yang berat. Tak lama kemudian, fajar mulai menyingsing. Pak Kuncen datang menjemput mereka. Setelah sampai di tempat mereka, Pak Kuncen mengajaknya berbincang. "Bagaimana semalam? Ada apa?" tanya Pak Kuncen. Dia menjelaskan bahwa mereka melihat sosok besar. Perempuan itu, yang masih ketakutan, menyelas sambil menangis, "Itu buto ijo." Namun, Kang Junet membantah, "Bukan buto ijo, sepertinya jin besar. Soalnya berbulu." Pak Kuncen mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Ini pertanda baik. Kalau benar, ini artinya usahamu akan berhasil. Tapi ingat, kalau berhasil nanti, kamu harus berbagi." Setelah itu, Pak Kuncen mengajak mereka pun menunggalkan lokasi pesugihan itu dengan satu harapan baru. Walaupun dengan hati yang bercampur aduk, antara harapan untuk kesuksesan dan bayangan dosa yang baru saja mereka lakukan. Setelah kembali ke rumah Pak Kuncen, suasana terlihat sangat ramai. Banyak tamu lain yang datang untuk mengikuti ritual serupa. Dia duduk bersama Pak Kuncen dan melanjutkan obrolan. Pak Kuncen kembali mengingatkannya, "Ingat satu hal, kalau berhasil nanti, kalian harus berbagi dengan pasangan ritual kalian." Nasihat itu terus terngiang di pikirannya, menjadi semacam pesan penting untuk masa depannya. Tak lama kemudian, Pak Kuncen menyuruhnya pulang. Hal yang sama juga berlaku untuk perempuan itu. Namun, Kang Junet tidak sempat bertanya lebih jauh tentang alamat atau asal perempuan tersebut. Dia hanya tahu bahwa mereka berpisah jalan setelah ritual selesai. Kang Junet bergegas kembali ke Bandung dan tiba di rumah sekitar pukul 1 siang. Sesampainya di rumah, dia terkejut luar biasa. Ternyata sudah ada seseorang yang menunggunya di sana. Orang itu datang untuk memesan pohon, sesuatu yang sama sekali tidak dia duga. Perasaan lelah akibat perjalanan panjang bercampur dengan rasa kaget atas kejadian yang tiba-tiba ini. Dalam hatinya,
dia mulai merasa bahwa mungkin apa yang dia alami semalam adalah awal dari perubahan besar. Tapi Kang Junet menyimpan pengalaman ritual itu rapat-rapat di dalam hati. Dia tidak menceritakan apapun kepada keluarganya, termasuk istrinya. Ketika berbicara kepada istrinya, dia hanya mengatakan bahwa perginya itu adalah untuk ikhtiar, berusaha mencari jalan untuk memperbaiki usaha mereka. Hari-hari berikutnya, Kang Junet kembali dikejutkan dengan pesanan pohon dalam jumlah besar. Ada yang memesan ratusan pohon, ada pula yang memesan 10 atau 30 pohon. Pesanan datang dari yang kecil hingga yang sangat banyak, membuatnya terpana. Dalam hati, dia merasa bahwa mungkin ritual yang telah dia jalani membawa hasil, meskipun tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun. Perasaan lega bercampur takjub mulai mengisi benaknya, seolah ini adalah awal dari perubahan besar dalam usahanya. Dalam waktu sebulan setelah ritual, usahanya benar-benar mengalami lonjakan yang luar biasa. Penghasilannya meningkat drastis, hingga mencapai sekitar 200 juta rupiah dalam sebulan, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Keluarganya pun ikut merasakan kebahagiaan. Anak-anaknya senang, istrinya bahagia, dan dia sendiri merasa lega dan bersyukur karena telah berhasil bangkit dari keterpurukan. Dengan perasaan penuh syukur, dia memutuskan untuk kembali ke Cirebon, ke rumah Pak Kuncen. Kang Junet berniat memenuhi janji untuk berbagi, terutama dengan perempuan yang telah bersamanya menjalani ritual itu. Baginya, perjanjian itu penting, siapa yang berhasil harus membantu yang belum berhasil. Namun, saat sampai di rumah Pak Kuncen, dia tidak menemukan perempuan tersebut. Dia langsung bertanya kepada Pak Kuncen, tetapi Pak Kuncen pun tidak tahu keberadaan perempuan itu, bahkan tidak tahu asal-usulnya. Kebingungan melanda dirinya. Dalam hati, ia merasa ini adalah pertanda buruk. Wah, ini pertanda tidak akan beres, gumamnya dengan cemas. Ketidakhadiran perempuan itu membuatnya bertanya-tanya tentang banyak hal, namun ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa ia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada perempuan tersebut. Perasaan lega karena usahanya bangkit bercampur dengan rasa tidak tenang, karena janji berbagi yang tak dapat dia tepati sepenuhnya. Setelah berbincang dengan Pak Kuncen, dia mendapatkan kabar yang membuatnya semakin bingung. Pak Kuncen menjelaskan bahwa jika dia ingin ngecas atau mengulang ritual untuk mempertahankan keberhasilannya, itu harus dilakukan dengan perempuan yang sama. Di sini aturannya begitu, kata Pak Kuncen. Namun, perempuan itu sama sekali tidak diketahui keberadaannya. Bahkan, asal-usulnya pun tidak jelas. Pada masa itu, komunikasi sangat sulit karena belum ada handphone, sehingga mencari perempuan itu menjadi tugas yang hampir mustahil. Dia merasa putus asa, tidak tahu harus bagaimana. Pak Kuncen mencoba menenangkan dengan berkata, "Sabar saja, mungkin bulan depan dia akan kembali ke sini." Dengan rasa kecewa yang mendalam, dia akhirnya pulang. Dalam hatinya, dia ingin berbagi dengan perempuan itu, tetapi ketidakhadirannya membuat rencana itu gagal. Kang Junet juga penasaran, apakah perempuan itu masih dalam kondisi sulit seperti sebelumnya atau sudah bangkit seperti dirinya. Saat kembali ke rumah, meski diliputi kekecewaan, ia mulai merasakan dampak dari kekuatan gaib yang semakin nyata. Orderan untuk pohon dan taman terus meningkat, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Usahanya berkembang pesat, dan dia menyadari bahwa ritual itu membawa hasil yang nyata. Meski begitu, perasaan bersalah dan rasa tidak tenang karena janji yang belum terpenuhi terus menghantuinya. Dia mulai merasakan hidupnya berubah drastis. Apapun yang diinginkan, terasa sangat mudah dicapai. Membeli kendaraan, barang-barang, atau kebutuhan lainnya tidak lagi menjadi masalah. Bahkan, sisa uangnya selalu banyak. Perasaan senang terus menyelimuti dirinya. Hari-harinya dipenuhi dengan peningkatan omset yang luar biasa. Sebelum ritual, pendapatannya hanya sekitar Rp100.000 hingga Rp200.000 per hari, dan itu pun sudah dianggap besar.
Namun, setelah ritual, penghasilannya melonjak hingga mencapai 1 juta rupiah, bahkan 10 juta rupiah sehari. Kemajuan ini membuatnya semakin percaya bahwa kekuatan gaib yang diritualkan itu benar-benar bekerja. 2 bulan kemudian, ia teringat janji untuk kembali ke rumah Pak Kuncen. Sesuai instruksi, ia bersiap untuk melakukan ritual lagi. Dia berangkat ke Cirebon dan tiba di rumah Pak Kuncen sekitar pukul 2 siang. Di sana, dia menunggu lama dengan harapan perempuan yang sama akan muncul. Waktu terus berjalan, pukul 3, 4, hingga mendekati pukul 5 sore. Namun, perempuan itu tidak juga datang. Pak Kuncen akhirnya berkata, "Wah, kelihatannya dia tidak akan datang lagi." Kekecewaan kembali melanda dirinya. Dia merasa usaha untuk melanjutkan ritual menjadi sia-sia tanpa kehadiran perempuan itu. Dalam hati, dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada perempuan itu dan mengapa dia tidak lagi bisa ditemukan. Perasaan kecewa itu membekas, tetapi dia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dalam kebimbangan, dia terus memikirkan perempuan itu. Kemana dia pergi? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Penyesalan mulai muncul karena dia tidak sempat menanyakan alamat atau asal perempuan tersebut sebelumnya. Akibatnya, upayanya untuk melakukan ritual kedua pun kembali gagal. Pak Kuncen hanya bisa berkata, kalau bulan depan dia masih tidak datang, ya mungkin dia memang tidak akan kembali lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kata-kata itu membuatnya semakin ragu dan khawatir akan kelangsungan keberhasilan usahanya. Dia kembali pulang dengan perasaan campur aduk. Namun, setibanya di rumah, kehidupannya justru terus membaik. Omset usaha semakin meningkat tajam. Hidupnya menjadi semakin nyaman dan mewah bersama istri dan anak-anaknya. Mereka mampu membeli mobil, bahkan sebuah Kijang Rover, yang pada masa itu dianggap sangat keren. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk melanjutkan ritual terus mengganggunya. Pada bulan ketiga, dia memutuskan untuk mencoba lagi. Kali ini, dia berangkat pagi-pagi, pada hari Kamis, untuk tiba di rumah Pak Kuncen menjelang siang. Dia berharap perempuan itu akan muncul. Sayangnya, sesampainya di sana, harapannya kembali pupus. Perempuan itu tetap tidak ada. Pak Kuncen pun terlihat pasrah dan berkata, mungkin dia memang tidak akan kembali lagi. Kita tidak tahu dia kemana. Kegagalan demi kegagalan untuk menemukan perempuan itu membuatnya semakin bimbang. Meskipun hidupnya secara materi terus meningkat, ada perasaan yang terus mengganjal di dalam hatinya, perasaan bahwa sesuatu belum selesai. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Kuncen, dia merasa semakin was-was. Pak Kuncen sudah mewanti-wanti bahwa keberhasilan yang diraih harus disertai berbagi, terutama kepada perempuan yang menjadi bagian dari ritual. Pak Kuncen bahkan menjelaskan, kalau omsetmu sekian, kamu harus menyisihkan sekian persen untuk diberikan ke dia. Namun, dengan perempuan itu yang tidak kunjung ditemukan, dia bertanya, jadi bagaimana solusinya, Pak? Pak Kuncen hanya menghela napas dan berkata, sekarang tidak ada solusi lagi. Tinggal menunggu saja. Kalau keberhasilanmu membawa manfaat, mungkin akan terus berjalan. Tapi kalau tidak, mungkin akan habis. Ingat, semua ini ada tanggung jawabnya. Setelah itu, Pak Kuncen menyuruhnya pulang, dan berpesan, tidak usah kembali lagi. Perempuan itu mungkin memang tidak akan kembali. Sudah 3 kali dia tidak muncul. Dia kembali ke rumah dengan perasaan cemas. Namun, setibanya di rumah, keberuntungan masih berpihak padanya. Usahanya terus berkembang, bahkan muncul peluang besar. Saat itu, ada seseorang yang menawarkan tender proyek senilai 100 juta rupiah. Orang tersebut meminta dana talangan sebesar 20 juta rupiah agar proyeknya bisa cair, dan berjanji memberikan 20% dari nilai proyek tersebut sebagai imbalan. Kesempatan besar itu membuatnya terkejut dan berpikir bahwa mungkin ini bagian dari keberhasilan yang terus berjalan. Namun,
Di balik semua keberuntungan itu, bayangan nasihat Pak Kuncen tentang berbagi terus menghantui pikirannya. Dia sadar bahwa semua ini bisa menjadi berkat, tapi juga bisa berakhir kapan saja jika dia mengabaikan tanggung jawabnya. Saking senangnya dengan keberhasilan yang terus mengalir, dia tidak ragu-ragu mengeluarkan dana talangan sebesar 20 juta untuk orang yang menawarkan tender proyek 100 juta itu. Namun, seminggu, 2 minggu berlalu, tetap tidak ada kabar dari orang itu. Rasa curiga mulai muncul, dan dia memutuskan untuk mengejar orang tersebut. Setelah diselidiki, ternyata orang itu hanya menumpang di sebuah villa di Lembang dan bukan pemiliknya. Orang itu sebelumnya mengaku berasal dari Palembang dan terlihat meyakinkan karena mengaku punya aset seperti villa. Namun, semua itu hanyalah tipu daya. Dia kabur membawa uang 20 juta tanpa jejak. Kejadian itu membuatnya sangat kecewa dan merasa tertipu. Meski demikian, beberapa minggu kemudian, peluang baru muncul lagi. Orderan besar datang lagi, dan dia tetap percaya diri. Bahkan, hingga 5 bulan berlalu, uang terus mengalir, dan hidupnya terasa penuh kemudahan. Pada suatu titik, dia kembali menerima pesanan senilai 300 juta. Orang yang menawarkan proyek itu meminta komisi di muka sebesar 50 juta, dan tanpa banyak berpikir, dia memberikan uang tersebut. Namun, dia kembali tertipu. Orang itu ternyata memiliki modus yang sama seperti penipu sebelumnya. Dari kejadian ini, kepercayaan dirinya mulai goyah. Kesialan demi kesialan mulai muncul, dan dia merasa keberuntungannya perlahan memudar. Dari titik itu, kehidupannya yang semula melambung tinggi mulai terpuruk kembali. Bayangan peringatan Pak Kuncen tentang berbagi dan tanggung jawab semakin menghantui pikirannya, seolah menjadi peringatan atas apa yang sedang terjadi. Setelah tertipu untuk ketiga kalinya, situasi usahanya mulai memburuk. Orderan yang dulunya mengalir deras kini berkurang drastis. Penjualan semakin surut, dan pada bulan ke-6, dia benar-benar terpuruk lagi. Kondisi ini membuatnya frustrasi, dan ketegangan di rumah pun semakin meningkat. Pertengkaran hebat dengan istrinya tidak terhindarkan, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Keputusan itu membuat hidupnya semakin jatuh. Dia merasa kehilangan segalanya, keluarga, kestabilan usaha, dan arah hidupnya. Anaknya dibawa oleh istrinya, sementara dia hanya bisa menyaksikan semuanya hancur. Dalam kepedihan itu, hatinya semakin menggebu-gebu. Dia merasa sudah terlalu jauh terlibat dalam hal-hal gaib dan tidak bisa kembali lagi. Keinginan untuk mencari solusi cepat dan kekuatan gaib yang lebih besar membuatnya memutuskan untuk terus mencari pesugihan. Dia pergi ke berbagai tempat, berharap menemukan jalan keluar dari keterpurukannya. Rasa penasaran dan ambisinya untuk menguasai kembali kehebatan gaib yang pernah dia rasakan semakin menguasai dirinya, meski itu berarti dia harus menempuh jalan yang lebih dalam dan berbahaya.